Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fiorentina Frida Santi dengan NIM 81114214991. Saya dari Rombel Ilmu Hukum 10. Di sini hari ini saya akan mempresentasikan mengenai simulasi perhitungan kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUH Perdata. Oke, next. Nah, jadi di sini sebelumnya ada penjelasan kasusnya, yaitu P meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan seorang anak dari perkawinan kedua, bernama K dan L. Jadi K ini merupakan istri dari perkawinan kedua P, dan L itu merupakan anak dari perkawinan kedua P dan K. Dan seorang anak dari perkawinan pertama bernama B. Jadi B ini adalah anaknya P dari perkawinan pertamanya P dengan kita sebut saja dengan X. Perkawinan antara P dan K dilakukan tanpa lebih dahulu membuat perjanjian kawin. Ke dalam perkawinan, P membawa harta sebesar 24 juta rupiah, sedangkan K membawa harta sebesar 6 juta rupiah. Harta peninggalan pada saat P meninggal dunia adalah sebesar 60 juta rupiah. Pertanyaannya yaitu, berapa yang diterima masing-masing ahli waris P? Nah, sebelum kita menghitung berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, kita harus mengetahui dulu siapa saja ahli waris P ini. Nah, di sini saya gambarkan P, saya beri warna merah, itu artinya dia yang meninggal. Jadi, P ini meninggalkan K, L, dan B sebagai ahli waris. Kenapa X tidak? X ini tadi yaitu mantan istrinya P, karena perkawinan mereka sudah terputus. Di sini saya tandai dengan garis putus-putus. Nah, B tetap dapat karena B itu mau perkawinan P dan X putus, B itu tetap statusnya adalah sebagai anak P, karena ada istilah mantan istri namun tidak ada istilah mantan anak. Jadi di sini ahli waris dari P yaitu ada K, yaitu istri kedua dari perkawinan keduanya, kemudian ada L yaitu anak dari hasil perkawinan keduanya, dan B merupakan hasil dari anak perkawinan pertamanya dengan X. Nah, kemudian juga sebelum kita melakukan perhitungan, kita harus mengetahui beberapa singkatan-singkatan yang akan digunakan dalam perhitungan nanti. Di sini ada HBP, yaitu harta bawaan dari P, HBK, yaitu harta bawaan K, ini yaitu harta yang mereka bawa saat mereka kawin. Tadi udah ada di soal sebelumnya. Kemudian HP plus, yaitu harta saat P mati, plus ini maksudnya mati ya. Kemudian UP yaitu untung persatuan, RP yaitu rugi persatuan, HCP harta cuma-cuma P, HCK harta cuma-cuma K. Harta cuma-cuma ini maksudnya adalah harta yang mereka dapatkan tanpa melakukan usaha. Kayak misalnya mereka mendapatkan giveaway atau mendapatkan warisan dari orang tuanya atau tiba-tiba dapat lotre gitu kan, itu mereka lakukan tanpa usaha, itu namanya harta cuma-cuma. Kemudian ada HP. HP itu yaitu harta P. Kemudian ada HK yaitu harta K. Kemudian ada HWP plus yaitu harta warisan saat P mati. Jadi harta warisan yang akan diwariskan oleh P. Kemudian AWP plus itu harta warisan untuk ahli waris. Jadi ahli warisnya P ini nanti itu mendapatkan harta yang kita sebut di sini AWP plus singkatannya. Kemudian ada BK itu yaitu bagian K, kemudian MK yaitu manfaat K, dan yang terakhir ada kontrol manfaat atau KM. Oke, masuk ke perhitungan. Jadi di soal tadi kita udah mengetahui nih harta bawaan P atau HBP itu ada 24 juta, kemudian harta bawaan K atau HBK itu ada 6 juta, dan harta saat P mati itu totalnya ada 60 juta rupiah. Nah, kemudian dari sini kita juga bisa menghitung yang namanya UP. Jadi UP ini merupakan harta saat P mati ini tadi dikurang dengan harta mereka ditambahkan. Jadi 60 juta dikurang 24 juta dari HBP ditambah 6 juta dari
HBK. Jadi 60 dikurang 24 tambah 30, 24 ditambah 6 ini 30, jadi 60 dikurang 30 sama dengan 30 juta. Jadi untung persatuan mereka itu ada 30 juta rupiah. Nah, kemudian ada yang namanya RP atau rugi persatuan. Jadi rugi persatuan ini bisa terjadi kalau harta saat P mati ini lebih kecil dari harta mereka jika telah dijumlahkan. Jadi misalnya setelah saat P mati ini hartanya cuma 5 juta gitu misalnya. Itu kan lebih kecil. Bawaannya saat awal kali itu 24 juta dan 6 juta, tapi kok pas P-nya mati itu cuma 5 juta ya tadi misalnya. Itu berarti ada rugi persatuan. Nah, namun karena di sini adanya untung persatuan, jadi di sini tidak ada rugi persatuan. Jadi RP-nya saya tulis 0. Kemudian HCP yaitu harta cuma-cuma tadi dan HCK itu 0 karena tadi di kasusnya itu tidak dijelaskan bahwa P dan K itu mendapat harta cuma-cuma. Nah, kemudian di sini kita menghitung HP. HP ini rumusnya yaitu HBP, harta bawaan P ditambah setengah UP dikurang setengah RP ditambah HCP. Nah, HBP-nya tadi adalah 24 juta rupiah ditambah setengah UP. UP-nya tadi 30 juta rupiah. Jadi HP-nya setengah UP-nya itu 15 juta rupiah dikurang setengah RP karena RP-nya 0 ini 0, HCP-nya juga 0. Jadi totalnya yaitu 39 juta rupiah. Kemudian kita juga menghitung HK. Rumusnya sama dengan HP tadi, jadi harta bawaan K ditambah setengah untung persatuan, dikurang setengah rugi persatuan, kemudian ditambahkan dengan harta cuma-cuma K. Nah, tadi harta bawaan K-nya hanya 6 juta, kemudian ditambah dengan setengah untung persatuannya tadi 15 juta, kemudian dikurang kosong, ditambah kosong. Totalnya adalah 21 juta. Nah, jadi HP dan HK ini bisa dibilang sebagai kontribusi P dan K untuk mendapatkan 60 juta ini. Jadi kontribusinya P itu ada 39 juta, sedangkan kontribusinya K itu ada 21 juta rupiah. Nah, ini kita keep dulu, ini nanti kita akan gunakan di perhitungan-perhitungan selanjutnya. Jadi bisa diingat-ingat HP-nya 39 juta dan HK-nya 21 juta rupiah. Nah, kemudian di sini nah ini kan tadi ada harta saat P mati itu 60 juta rupiah. Nah, itu berarti artinya dibagi dua lah harta itu, karena saat P mati itu kan masih dalam perkawinan dengan K, jadi harta itu dibagi dua, milik P 30 juta rupiah, milik K 30 juta rupiah. Jadi masing-masing 30 juta rupiah dari 60 juta dibagi dua itu tadi. Nah, berarti harta warisan P saat P mati itu harta yang bisa diwariskan oleh P itu berarti hanya 30 juta rupiah. Karena 30 jutanya tadi adalah milik K. Nah, yang didapatkan oleh ahli waris atau K, L, dan B itu sama dengan 1/3 dari HWP+. Kenapa ini 1/3? Karena ahli warisnya ada 3. Kalau ada 4 ya dibagi 4. Ada 5 dibagi 5. Karena ini ada 3, jadi 1/3 dari harta warisannya ini. Jadi masing-masing yang didapat itu adalah 10 juta rupiah. Ini kita sebut dengan AWP+. Oke, selanjutnya di sini ada bagian K. BK itu rumusnya yaitu harta saat P mati tapi milik K, yaitu yang ini tadi 30 juta, kemudian ditambahkan dengan warisan yang didapatkan tadi, yaitu 10 juta masing-masing. Jadi bagian K itu ada 30 juta rupiah ditambah 10 juta rupiah, di mana totalnya yaitu 40 juta rupiah. Kemudian ada yang namanya manfaat. Jadi manfaat K itu rumusnya yaitu bagian K dikurangi dengan harta K. Harta K tadi yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, di sini tadi manfaat K ini kan ada 40 juta. Kita masukkan sini 40 juta rupiah. Kemudian harta K yang kontribusi tadi itu kan yang milik P 39 juta rupiah, yang milik K
21 juta rupiah tadi itu, nah itu kita masukkan sini yang 21 juta rupiah, karena ini manfaatnya, Kak. Nah, sama dengan 40 juta dikurang 21 sama dengan 19 juta rupiah. Jadi manfaatnya K itu adalah 19 juta rupiah. Manfaat yang didapatkan K dalam perkawinan ini. Nah, kemudian ada yang namanya kontrol manfaat. Jadi manfaat yang didapatkan K tadi kan itu terbilang cukup besar ya. Nah, di sini ada yang namanya kontrol manfaat. Nah, ada dua indikator kontrol manfaat. Indikator yang pertama yaitu manfaat harus lebih kecil atau sama dengan 1/4 HP. Nah, bisa kita ingat-ingat tadi sebelumnya kita menghitung HP dan HK, total HP-nya itu ada 39 juta rupiah dan HK-nya tadi 21 juta rupiah ya. Nah, berarti di sini kalau kita ngikuti indikator pertama, itu ada 1/4 dikali HP-nya tadi yang 39 juta rupiah. Nah, itu totalnya yaitu 9,75 juta rupiah. Kemudian ada juga indikator kedua, yaitu manfaat harus lebih kecil atau sama dengan bagian anak. Nah, tadi kan bagian anaknya dan pokoknya bagian masing-masing orang tadi kan 10 juta ya warisannya. Nah, itu berarti di sini 10 juta indikator yang kedua. Nah, ini ada dua indikator dan jumlahnya berbeda. Kita harus milih yang mana? Tentu saja kita harus memilih yang lebih kecil. Karena kalau kita memilih yang lebih kecil, ini memenuhi kedua indikator. Yang 9,75 juta itu lebih kecil dari 10 juta. Nah, kalau kita milih yang besar, 10 juta itu tidak memenuhi indikator pertama, yaitu lebih kecil atau ini tadi, karena 10 juta kan tidak lebih kecil dari 9,75 juta rupiah. Jadi yang ini yang kita ambil, yang 9,75 juta rupiah atau yang indikator pertama. Jadi kontrol manfaatnya di sini ada 9,75 juta rupiah. Kemudian selanjutnya, karena tadi K-nya itu manfaatnya ada 19 juta rupiah, berarti dikurangi 19 juta rupiah ini dikurangi dengan kontrol manfaatnya tadi, yaitu 9,75 juta rupiah, yaitu totalnya 9,25 juta rupiah. Nah, kelebihan manfaat ini itu tadi merupakan hak dari anak-anaknya P, yaitu B dan L. Nah, jadi di sini ada tambahan hak anaknya tadi. Jadi anaknya nggak hanya dapat yang 10 juta tadi, tapi juga ditambah dengan ini, yaitu kelebihan manfaat dibagi 2. Kenapa ini dibagi 2? Karena anaknya 2. Kalau anaknya ada 4, jadi ini kelebihan manfaat ini dibagi dengan 4. Jadi biar rata, jadi 9,25 juta tadi, jika dibagi 2 hasilnya ada 4,625 juta. Nah, di sini kita udah bisa jawab nih pertanyaan yang awal tadi, masing-masing ahli waris itu dapatnya berapa. Nah, total yang diperoleh K itu yaitu bagian K dikurang kelebihan manfaat K. Bagian K tadi itu ada 40 juta rupiah. Nah, kemudian kelebihan manfaat K tadi yaitu yang menjadi hak anak-anak tadi, totalnya itu 9,25 juta. Kemudian jika dikurangi hasilnya yaitu 30,75 juta. Jadi ini total harta yang didapatkan oleh K. Kemudian total yang diperoleh oleh anak-anaknya yaitu L dan B ini sama rata, yaitu harta warisan yang mereka dapatkan tadi yang masing-masing 10 juta ditambah dengan hak dengan hak anak ini. Nah, jadi 10 juta ditambah 4,625 juta. Jadi totalnya yaitu 14,625 juta. Jadi jawaban dari pertanyaan kasus yang tadi adalah 30,75 juta untuk K dan 14,625 juta untuk L dan untuk B. Oke, sekian presentasi simulasi perhitungan kontrol manfaat saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.